Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Halo Rati. Pagi ya? Pagi dong. Semoga pemirsa di rumah juga kondisinya sehat walafiat. Amin, Segar amin, bugar hari Senin. Hari Jadi, Senin, mood aduh. boosternya harus luar biasa di pagi-pagi nih. Betul, mau kasih pantun pagi hari ini? Oh boleh. Boleh. Aku ya? Boleh silakan. Aku nggak ada soalnya nih. Pergi ke pasar membeli kelapa. Cakep. Dapat diskon, senyum ceria. Cakep. Jangan mudah tergoda. Jangan mudah tergoda. Lagi Tiba-tiba ya, tiba-tiba ngeblank nih. Ngomong judi online. Betul. Jadi jangan mudah tergoda akan taruhan di judi online ya kan? Karena ini luar nanti biasa. hidupnya merana jadinya ya. Itu dia pemirsa, ini akan kita bahas. Bermodalkan murah Rp10.000 tapi 10.000. dampaknya luar biasa kan sih ya. Itu yang kemudian memang para bandar judi online ini menyasarnya tidak hanya masyarakat biasa tapi justru masyarakat yang menengah ke bawah. Itu yang kemudian menjadi fokus kita pada hari ini. Kita akan bahas bagaimana kemudian bisa memberantas hal ini secara menyeluruh nanti ya dalam diskusi kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tapi kita hadirkan dulu informasi yang pertama pemirsa, rumah makan dan juga bengkel motor ini ludes terbakar kobaran api. Dugaan sementara api berasal dari kebocoran kompor gas dari rumah makanan siap saji. Yang Anda saksikan ini pemirsa adalah video amatir warga saat api dengan cepat membakar seisi ruko, rumah makan dan juga bahkan bengkel motor di Jalan Hos Cokro Aminoto di Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Tangerang, Banten. Pada Minggu malam kemarin ya. Api nampak pemirsa dengan cepat menjalar diakibatkan banyaknya kompor gas di dalam rumah makan dan juga tentunya material yang mudah terbakar di dalam bengkel motor. Dugaan sementara adalah api ini berasal dari kebocoran gas di rumah makan siap saji. Kurang lebih 4 jam kemudian pemadam kebakaran berjibaku untuk memadamkan api. Total ada 9 unit mobil pemadam dengan puluhan personel petugas kebakaran juga dibantu dengan warga ya, bahkan bersama-sama bergotong royong memadamkan api dan kemudian berhasil dipadamkan usai 4 jam tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini pemirsa, namun tentu kerugiannya ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, pemirsa kami ajak Anda jauh menuju ke Kalimantan Selatan. Ini ada sebuah gudang plastik terbesar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, hangus dilalap si jago merah. Dalam peristiwa ini ada seorang petugas pemadam kebakaran yang menjadi korban. Ratusan relawan Barisan Pemadam Kebakaran atau BPK serta damkar ini berjibaku untuk memadamkan kobaran api yang membakar gudang pusat perbelanjaan Golden 10 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Proses pemadaman memakan waktu yang cukup lama. Ini dari malam hingga pagi, tim di lapangan masih melakukan penyemprotan untuk memadamkan api secara total. Jadi selama proses pemadaman, tim gabungan terkendala dengan kondisi bangunan yang memang rentan dan juga gampang runtuh. Bahkan 4 orang relawan pemadam dievakuasi ke rumah sakit karena tertimpa bangunan yang runtuh karena dilahap si jago merah. 1 diantaranya dinyatakan meninggal dunia, sementara hingga kini belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran serta kerugian yang dialami. Tuh, kalau kita lihat kan apinya begitu besar banget luas ya Tih ya. Karena memang gudang plastik memang bahan materialnya yang gampang terbakar gitu ya. Baik, dari informasi kebakaran kita bergeser ke informasi lain. Ada 9 orang tewas akibat sebuah pohon besar tumbang menimpa sebuah pondok di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Kalau kita lihat pemirsa, ini informasinya kejadian bermula pada saat warga sedang beristirahat di pondok atau gazebo yang kemudian letak ya di pinggir sungai. Tiba-tiba ada sebuah pohon beringin besar tumbang menimpa pondok tersebut dan tentu di bawahnya ada belasan warga yang sedang berada di bawah pondok tersebut. Jadi berdasarkan data dari pemerintah setempat, total pemirsa 9 orang dinyatakan tewas tertimpa pohon, sementara 15 lainnya mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Sopeng dan juga puskesmas setempat. Iya, ini yang tak kalah juga mengagetkan pemirsa, ini ada likuifaksi atau pergerakan tanah ya menerjang proyek perbaikan jalan desa di Kabupaten Mamuju Tengah di Sulawesi Barat. Ini video yang viral saat detik-detik likuifaksi terjadi di Desa Salukada, Kecamatan Tobadak yang membuat
para pekerja proyek pun panik dan sempat berhenti beraktivitas. Jadi fenomena tanah yang bergerak tersebut sempat rekam oleh pekerja proyek hanya dalam waktu beberapa detik. Alat berat yang sedang beroperasi dengan cepat ini tertimbun tanah. Tapi beruntungnya ternyata pengendara dari alat berat tersebut berhasil mengevakuasi diri ya. Betul, bisa segera lari ya pada saat kemudian likuifaksi ini terjadi. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung mengakibatkan ruas Jalan Cibaduyut, Kota Bandung ini terendam banjir. Banjir terjadi setelah 3 jam hujan deras mengguyur Kota Bandung. Banjir ini tidak hanya mengenang ruas-ruas jalan di Cibaduyut saja, Rati dan juga pemirsa, tapi juga sempat masuk ke pertokoan sepanjang jalan Cibaduyut. Jadi seperti Anda lihat ya di layar kaca ini, para pengendara roda 2 juga banyak sekali yang memaksa menerobos banjir, tapi hasil mogok di tengah jalan ya. Banjir di wilayah Cibaduyut ini sering terjadi ketika turun hujan lebat, kemudian akibat saluran irigasi yang memang tidak berfungsi normal dan juga tentunya banyak sampah ini yang menyumbat jalan sehingga banjir ini terjadi. Ini sudah mulai masuk musim hujan ya. Betul. Jadi kayaknya harap berhati-hati untuk Anda yang berada di wilayah yang rawan banjir. Sepakat. Dan pemirsa, kalau kita bergeser sedikit ke wilayah Bogor, ini hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bogor justru mengakibatkan puluhan rumah terendam banjir. Pemirsa, banjir ini terjadi di Kampung Paku, Desa Sadeng, Kecamatan Lui Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan menurut warga, banjir sudah langganan. Di sini setiap tahun atau setiap hujan turun ini pasti terjadi banjir. Ladang pertanian dan juga perkebunan milik warga pun juga ikut terendam banjir. Banjir disebabkan luapan air sungai. Dengan kejadian ini warga berharap pemerintah membangun tebing penanggul sungai dan pasca banjir warga sudah mulai terlihat membersihkan rumah-rumah mereka. Pemirsa, diduga tak kuat menahan beban saat diguyur hujan deras disertai angin kencang. Tembok pembatas jalan tol Cinere Serpong ini mengalami longsor. Tembok pembatas jalan tol di Cinere Serpong ini menuju ke kota Depok, pemirsa, longsor. Turap yang longsor ini panjangnya 20 meter, kemudian tingginya 8 meter. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kemudian dampaknya ya. Beruntung memang tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Tapi sekali lagi nih himbauan perlu kita kedepankan ya kepada para pengendara yang melintas, harap hati-hati, waspada terjadinya longsor susulan. Lantaran ya ini Rati dan juga pemirsa, sampai saat ini kan memang proses evakuasinya belum rampung ya. Sehingga memang kemudian hal-hal yang tidak diinginkan dikhawatirkan semoga tidak terjadi. Karena berdasarkan informasi dari Direktur Utama PT Cinere Serpong Jaya ini mengatakan selain disebabkan tingginya memang intensitas curah hujan, longsor juga disebabkan karena adanya saluran aliran air liar warga yang kemudian masuk ke tol sehingga itu tadi menyebabkan dinding penahan longsor. Kita beralih ke informasi lain untuk Anda pemirsa. Jasad seorang pria muda asal Semarang, Jawa Tengah ditemukan di kawasan Taman Hutan Raya Suryo, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Ketika ditemukan ini, kemudian jasad tengah dikerumuni oleh lebah hutan. Jasad seorang pemuda ditemukan sekitar 7 meter dari sisi timur Jalan Raya Alternatif Pacet, Kota Batu, dalam posisi telentang dengan mengenakan jaket hitam dan juga celana pendek putih. Di sekitar jasad juga ditemukan tas berwarna hitam yang berisikan baju, kartu identitas, dan juga peralatan masak backpacker, sajadah, serta juga ada jas hujan di sana. Pada korban ditemukan kartu identitas bernama Alaika Nugraha Abdi, warga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Untuk memastikan penyebab kematian, tim Inafis Polres Mojokerto membawa jenazah ke RSUD Sumber Gelagah Pacet untuk dilakukan otopsi mendalam. Ya, ini masih menjadi pertanyaan besar ya, apa kemudian motif dari penyebab dari kematian tersebut ya, apakah kemudian ini memang ada keterlibatan pihak lain atau tidak ya? Baik, sejumlah informasi sudah kita hadirkan untuk membuka rangkaian pagi hari ini. Kita juga akan hadirkan bagaimana pantauan kondisi lalu lintas langsung dari Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Sudah ada rekan-rekan dari NTMC, sudah ada Bribtu Mercy. Selamat pagi Bribtu Mercy, silakan informasinya.
Baik, terima kasih Maria dan juga Rati. Pemirsa, kami laporkan perkembangan arus lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat aktivitas perkantoran dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat, yang mana dari pantauan kami saat ini memang mobilitas kendaraan di tempat saya melaporkan sudah mengalami peningkatan jumlah kendaraan, namun masih bisa terbilang normal. Dan untuk saat ini kendaraan sendiri dari arah Monas ataupun dari arah Gambir yang akan menuju ke arah Sudirman dan juga ke arah Senayan pada pagi hari ini terpantau dalam kondisi ramai dan juga lancar. Begitupun untuk kendaraan sendiri dari arah Gambir ataupun dari arah Monas yang akan menuju ke arah Kuningan. Terlihat di sini mobilitas kendaraan sudah didominasi baik kendaraan pribadi roda 4 dan juga beberapa kendaraan roda 2, dan juga ada pun beberapa angkutan umum yang juga melintasi kawasan ini. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati, tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, dan juga diharapkan untuk selalu mengikuti arahan dan petunjuk dari petugas KP di lapangan. Dan kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah sebaliknya, dari arah Senayan ataupun dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Tamrin ataupun ke arah Sarina dan juga ke arah Monas, sama halnya pagi hari ini terpantau dalam kondisi ramai. Terlihat perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang masuknya antrian traffic saja, selepas itu mengalir lancar. Dihimbau bagi pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan juga antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga pemirsa, di sini sudah ada petugas kami dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang akan membantu mengurai dan juga membantu mengatur jika terjadi kepadatan yang cukup signifikan di kawasan ini. Dan pemirsa, untuk informasi lalu lintas lengkapnya, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui center di 9119. Demikian kami laporkan langsung dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam presisi kembali ke studio. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Presiden Prabowo Subianto ini berkunjung ke Desa Telaga Sari, Distrik Kuri, Kabupaten Merauke, Papua Selatan untuk meninjau langsung bagaimana proses tanam dan juga panen padi. Ya, Presiden Prabowo juga menyapa dan juga berbincang dengan para petani yang sedang melakukan proses tanam padi di sana. Presiden Prabowo melihat langsung bagaimana proses tanam padi dari atas menara pandang bersama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Keduanya tampak serius mengamati langkah-langkah teknis yang dilakukan para petani di lapangan, mana Presiden Prabowo bahkan juga langsung menyaksikan proses panen padi dengan menggunakan combine harvester atau alat permanen modern yang kemudian mempermudah tentunya ya pekerjaan petani di Merauke. Bahkan juga kalau kita lihat nih, Presiden Prabowo juga sempat menaiki alat tersebut dan bahkan mencoba langsung proses panen padi. Kunjungan Presiden Prabowo ini tentu menambah optimisme masyarakat Merauke ya di sana ya, agar kemudian nanti proses tanam bisa semakin lebih efektif dan juga lebih efisien. Sementara itu pemirsa, ada momen menarik ini saat Presiden Prabowo hadir dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN ya. Tepuk tangan riuh terjadi pada saat Presiden Prabowo menyapa Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediyati Haryadi atau Titi Soeharto. Ya, awalnya Prabowo yang hadir dalam kapasitasnya sebagai Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina GSN ini menyapa satu persatu tokoh yang hadir, jadi di absen satu persatu ya kemarin. Mulai dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan juga Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto. Namun ada yang berbeda ketika Prabowo menyapa Titi karena ribuan relawan GSN inilah yang hadir langsung bersorak-sorai. Langsung tepuk tangannya paling kenceng langsung katanya. tepuk tangan begitu ya. Sebelumnya hadirin dan juga para tamu undangan di acara Gerakan Solidaritas Indonesia atau GSN ini bertepuk tangan saat Presiden Prabowo Subianto masuk ke dalam gedung. Saat berjalan ke tempat duduk, Presiden Prabowo juga diikuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum GSN Rosan Roslani, dan juga menyapa para tokoh yang hadir di sana. Suasana semakin riuh saat Prabowo bersalaman dengan Titi Soeharto, dan tak sedikit juga hadirin yang bertepuk tangan dan juga menggoda momen salaman antara Prabowo dan juga Titi Soeharto. Ini yang belum move on hadirinnya atau? Nah itu dia, berasa nonton FTV katanya sih. Tapi seru ya, luar biasa acaranya, meriah sekali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama keluarganya menghabiskan malam minggu di kawasan Gatot Suprapto, Ngarsopuro, Solo, Jawa Tengah.
Gibran ini tiba bersama dengan istrinya Selviananda dan juga kedua anaknya ada Jan Etes dan juga Lala Bamana mengunjungi Night Market Ngarsopuro. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya kehadirannya ini kan tentu mendapatkan perhatian yang luar biasa ya, karena ini juga kali pertama kedatangan dari Gibran dan juga keluarganya begitu ya ke Night Market Solo usai menjadi wakil presiden. Jadi meski dalam pengawalan ketat Pas Pampres, namun warga ini juga sedikit dilonggarkan ya untuk bisa berinteraksi dengan Wapres. Ini momen langka ya Ti ya. Jadi di Kapan lagi bertemu Wapres, di kan? Night Market ini kan Gibran dan juga istrinya kalau kita lihat nih pemirsa ya juga sempat nih beli-beli sedikit lah ya produk dari UMKM, barang-barang yang dijual di sana nih. Gibran memang sempat menyampaikan bahwa kunjungan ini bagian dari pengawasan roda perekonomian UMKM di Kota Solo. Jadi Wapres turun langsung ngecek. Sekalian belanja. Tadi kayaknya belanja ya. Betul. Bu Selvi kayaknya yang paling seneng ya. Oke pemirsa, sementara itu pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KAD Indonesia wilayah Sulawesi menggelar silaturahmi konsolidasi. Konsolidasi dilakukan untuk menyongsong penguatan ekonomi tentunya menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mendukung program dari pemerintah, organisasi KAD Indonesia ini akan bergerak cepat di segala lini perekonomian. Salah satu program pemerintah yang akan menjadi perhatian, yakni adalah program makan bergizi gratis. Program tersebut dinilai nantinya bisa membantu mendongkrak perekonomian warga di berbagai kalangan. Selain mengkonsolidasikan peran dari Kadin Indonesia dalam Kabinet Merah Putih, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, juga mengapresiasi gerak cepat pemerintah untuk program penghapusan pinjaman 6 juta petani dan juga nelayan, dan Kadin di daerah ini siap untuk membantu. Terima kasih Ketum. Kita melihat bahwa pemerintah sudah ingin bergerak cepat. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan untuk rakyat Indonesia yang pada saat ini butuh kepanjangan tangan dari pemerintah dan dunia usaha. Nah, disinilah Kadin hadir. Walaupun hari Minggu kita bersilaturahmi memikirkan program-program apa yang bisa disambut baik di Sulawesi. Tadi disampaikan program 3 juta rumah bisa kita sambut baik. Lalu bagaimana makanan bergizi bisa kita sambut baik karena butuh sekali banyak produk-produk makanan bergizi yang bisa menjadi swasembada di Sulawesi itu sendiri. Baik, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi terkait ini karena sakit hati dan juga cemburu. Ternyata ada seorang suami yang tega menikam berkali-kali sang istri hingga meninggal dunia saat sang istri sedang live di platform media sosial. Selengkapnya kita hadirkan informasinya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa yang kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, di Kejaksaan Agung menetapkan mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Cahyono sebagai tersangka kasus proyek perkeretaapian Besitang Langsa pada tahun 2017-2023. Mantan Dirjen Perkeretaapian Prasetyo Budi Cahyono diduga melakukan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Sumatera Utara dengan Aceh pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan. Dari korupsi tersebut, Prasetyo ini mendapatkan keuntungan sebesar 2,6 miliar rupiah, sementara kerugian negara sebesar 1,1 triliun rupiah. Kejaksaan Agung memeriksa Prasetyo selama 3 jam. Usai diperiksa, Prasetyo keluar dengan memakai rompi tahanan. Sebelumnya, Kejagung menangkap Prasetyo Budi Cahyono di sebuah hotel di Sumedang, Jawa Barat setelah 3 minggu Kejagung melakukan pengejaran. Menurut Kejaksaan Agung, Prasetyo melakukan korupsi bekerjasama dengan beberapa tersangka lainnya yang kini sedang dalam proses persidangan. Dari kasus korupsi kita bergeser ke kasus pencurian sepeda motor. Ini seorang pencuri sepeda motor melakukan aksinya di dalam komplek perumahan usai sebelumnya memantau lokasi kejadian. Aksinya itu terekam jelas kamera CCTV. Ya, dengan mengenakan baju kaos warna biru ini pemirsa yang sedang berjalan dan juga mengenakan hoodie berwarna biru, aksi pelaku ini terekam CCTV atau video pengawas saat melakukan pencurian sepeda motor milik warga. Tak butuh waktu lama tentunya bagi pelaku kemudian untuk melakukan aksinya. Sang pemilik motor pun juga tengah berada di dalam rumah, langsung tak bisa mencegah kejadian ini.
Dari kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah. Korban yang langsung melapor ke Polsek Ilir Barat 1, Kota Palembang, tentu harapannya adalah pelaku ini bisa segera ditangkap ya. Karena CCTV jelas sudah ada bukti di sana ya. Ya, kayaknya nggak sulit juga untuk pihak kepolisian menangkap pelaku ya. Harapannya seperti itu. Sementara itu pemirsa, ada seorang sopir truk yang tewas bersimbah darah setelah dikeroyok warga. Korban mengalami 6 luka sabetan parang. Peristiwa berawal saat warga di kawasan Kelurahan Geraha Indah Balikpapan Utara ini mencoba menegur sopir truk molen yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Lantaran tidak terima ditegur warga, sang supir langsung mengacungkan senjata tajam ini berupa parang ke arah warga. Warga yang tidak terima langsung melawan dan juga terjadi perkelahian. Supir truk yakni Abdul Aziz mendapatkan luka sabetan parang di beberapa bagian tubuh dan juga kepala yang membuat korban tewas bersimbah darah. Selain supir truk, sebanyak 3 warga yang juga terlibat dalam perkelahian juga mengalami luka dan kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Kanu Joso Jati Wibowo Balikpapan. Pemirsa, aksi perampokan serta penganiayaan seorang agen Briling di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara ini viral. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku berulang kali menganiaya korban hingga kabur usai warga mengepungnya. Jadi ini adalah rekaman kamera pengawas dalam salah satu konter gerai agen Briling di mana di Dusun 3 Desa Candirejo, Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 1 November kemarin pemirsa. Tampak dalam video jelas bahwa korban ini tiba-tiba dicekik dari belakang oleh seorang pria tak dikenal dengan menggunakan penutup kepala dan tanpa baju. Berulang kali ini leher korban kemudian dicekik dan kepalanya dihantam menggunakan tangan dan benda tumpul. Korban pun terpental ke bagian belakang hingga kemudian tersungkur di lantai dari tempat duduk ya. Peristiwa ini terjadi pada waktu sore hari di mana kondisi jalan ini memang nampak sepi yang tentunya membuat pelaku nekat masuk ke dalam ruko gerai lewat pintu belakang. Korban yang tidak mengetahui kedatangan pelaku memang hanya bisa berteriak minta tolong walau dalam keadaan terdesak. Beruntung tetangga korban yang mendengar suara permintaan tolong tersebut langsung datang dan juga mengumpulkan warga lainnya. Namun naas pelaku ini berhasil kabur melalui atap rumah gerai tersebut lewat jendela samping. Beruntung korban selamat dalam peristiwa tersebut dan kini masih dalam perawatan intensif medis. Tak ada kerugian material dalam insiden ini tapi pihak kepolisian masih akan terus mengusut kasus ini. Informasi lain pemirsa, ini viral di media sosial. Ini ada seorang istri yang kemudian tewas di tangan suaminya sendiri usai dianiaya ketika sedang live Ratih di media sosial. Korban bahkan menghembuskan nafas terakhirnya saat dalam perjalanan ke rumah sakit dengan kondisi luka tusuk pada bagian belakang kepala. Hertalina Boru Simanjuntak dianiaya oleh sang suami Agus Herbin Tambun ketika sedang live di media sosial. Korban yang tengah bernyanyi lagu rohani bersama adiknya tiba-tiba didatangi pelaku dan memukuli korban sebelum akhirnya menikam pisau miliknya terhadap korban. Peristiwa ini terjadi di Dusun 8 Potean, Desa Sukadamai, Kecamatan Seibamban, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dan isak tangis keluarga korban pun pecah saat jenazah korban diantar ke rumah duka. Warga dan juga tetangga korban ini juga tampak sedih kehilangan sosok yang dikenal dengan sosok yang periang ini. Diduga kejadian ini dipicu oleh kondisi ekonomi pasangan suami istri ini. Pelaku kesal lantaran tidak memiliki uang sementara sang istri didapatinya dalam kondisi bersenang-senang. Korban meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Baik, untuk mendalami terkait kasus ini kita akan bergabung langsung dengan AKP Doni P. Simatupang, Kasat Reskrim Polres Serkai. Selamat pagi, Pak Kasat Reskrim. Pak Kasat. Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih waktunya Pak Kasat. Kalau berbicara mengenai apa yang menjadi motif dari pelaku ini tega menghabisi nyawa sang istri, bahkan saat sang istri ini sedang live ditonton oleh publik begitu Pak. Apakah memang karena motif ekonomi atau kabarnya ada juga cemburu di sana Pak? Ya, jadi sebelumnya bisa kita terangkan bahwasanya antara
suami dan istri ini dulunya sudah pernah menikah, sama-sama sudah pernah menikah, dan mereka baru saja menikah lebih kurang dari 1 tahun. Jadi motif dari kejadian ini adalah si tersangka sakit hati karena sering dihina dan cemburu karena korban masih berkomunikasi dengan mantan dari suaminya. Mantan suami. Gitu motifnya. Iya. Tapi ini memang sudah terjadi sejak lama atau bagaimana? Karena kan kalau kita lihat aksinya begitu sadis. Mengapa kemudian seorang suami ini tega melakukan hal demikian hanya dengan karena kalau Anda sampaikan tadi motifnya dia sakit hati? Ya, bisa kami jelaskan di sini hasil dari pemeriksaan kami kepada tersangka bahwasanya menurut tersangka si korban itu sudah sering menghina dan masih sering berkomunikasi dengan mantan suaminya, dan tersangka di sini menaruh cemburu dendam kepada korban, dan pada saat kejadian korban sedang asyik berkaraoke dengan saudaranya, dengan adiknya. Di situ tersangka lewat dan melihat dia pisau tergeletak di situ, dekat di belakang tersangka. Dengan membabi buta, tersangka menikam korban sebanyak 5 liang, gitu. Ya, Pak Kasat, berarti ini memang sudah direncanakan atau secara spontan saja pelaku melakukan aksinya? Ya karena lihat ada pisau tadi. Ya, sebelumnya bisa kita jelaskan bahwasanya tersangka tidak ada merencanakan perbuatan tersebut karena tersangka melihat ada pisau yang tergeletak, yang dimana pisau tersebut biasa digunakan korban untuk memotong jeruk. Berarti memang sebelumnya ada pertikaian kah antara keduanya, Pak? Sebelum tersangka melakukan penikaman ini? Ya, kalau untuk pertikaian ya sering terjadi perdebatan di antara tersangka dengan korban. Latar belakang tersangka ini seperti apa Pak keseharian ya? Ya, bisa kami jelaskan di sini tersangka sehari-harinya bekerja memelihara bebek. Kalau sementara sang istri apakah ibu rumah tangga? Ya, itu untuk istri ibu rumah tangga. Oke. Tapi saat kejadian memang posisinya kan ada adik korban begitu ya Pak ya? Tidak sempat direlaikah atau bagaimana? Iya, pada saat kejadian adik korban ada 1 perempuan, 1 laki-laki, dan 1 lagi laki-laki yang merupakan adik dari tersangka. Adik laki-laki korban dan adik laki-laki tersangka sempat mencoba merebut pisau, tapi karena melihat kondisi korban yang sudah berlumuran darah, mereka lebih fokus untuk menolong korban. Keseharian dari tersangka ini di mata masyarakat sekitar seperti apa Pak? Apakah memang emosional atau bagaimana? Tersangka baru saja 1 tahun menikah dengan korban dan baru 1 tahun tinggal bersama korban di kampung tersebut. Untuk masyarakat belum mengetahui jelas bagaimana sifat dari si tersangka, karena tersangka sering keluar dari kampungnya untuk mencari pekerjaan karena pekerjaan dia jual beli bebek. Adakah riwayat kriminal Pak dari tersangka? Untuk riwayat kriminal dari tersangka tidak ada. Tapi saat melakukan penikaman tersebut tersangka dalam kondisi sadar ya Pak ya? Tidak mungkin di bawah pengaruh minuman keras dan lain sebagainya? Iya, kondisi tersangka pada saat melakukan perbuatan tersebut dia baru pulang dari kedai kopi dan dalam keadaan sadar. Oke, baik. Terakhir mungkin pidana, pasal apa yang akan dikenakan kepada pelaku? Ya, untuk pasal yang akan kita terapkan pada pelaku adalah pasal pokoknya 338 tentang pembunuhan yang kita subsidiar dengan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal pasal 351 ayat 3. Ancaman hukuman 15 tahun penjara.
15 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak AKP Dodi P. Simatupang, Kasat Reskrim Polres Sriwijaya atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya baik, kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Saat lagi kami akan hadir untuk Anda. Kita coba akan masuk ke tema utama kita ya. Diskusi kita mengenai bagaimana kemudian memberantas judi online. Bahkan informasi terbaru ini polisi menambah lagi 2 tersangka baru, di mana salah satunya adalah oknum pegawai Komdigi. Saat lagi untuk Anda. Iya, ini memang tanpa kita sadari jumlahnya luar biasa besar dari segi masyarakat yang terlibat dan juga kemudian total kerugian yang terlibat juga dalam judi online. Terakhir pemirsa, informasi terbaru, polisi menangkap kembali 2 tersangka dalam kasus judi online yang lagi-lagi melibatkan anggota atau oknum karyawan dari Komdigi. Total artinya sudah ada 16 tersangka dari kasus judi online ini. Kita coba akan dalami hal ini bersama dengan 2 narasumber kami sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi, ini ada hadir bersama kami Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga sudah hadir pula di sini ada Prof. Henry Subiakto, mantan staf ahli Menkominfo, termasuk juga sekaligus guru besar Universitas Erlangga. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini juga sudah terhubung bersama kami nampaknya ya. Ini ada Bang Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, fraksi Golkar. Selamat pagi, Bang Dev. Pagi, Assalamualaikum Bang Dev. Selamat pagi, gimana kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Sehat semua. Terima kasih Bang Dev telah bergabung. Ya, saya langsung mau ke Yo. Prof. Henry. Prof. Henry, Anda kalau bisa kita lihat kan 15 tahun menjadi staf ahli Menkominfo, kemudian ya ini marak baru akhir ini kemudian diungkap ada belasan kemudian oknum dari Komdigi yang terlibat, yang harusnya kemudian memberantas justru membina para judol ini. Apakah sebenarnya Anda sudah mengetahui ini sejak lama berada di dalam? Pertama, kita harus memahami problema yang sekarang muncul, isu judi online ini ada 2 peristiwa hukum. Ya. Satu peristiwa pertama adalah membiarkan informasi elektronik yang merupakan judi online itu tidak di take down. Padahal Undang-Undang ITE pasal 40 ayat 2A itu mewajibkan pemerintah itu wajib mencegah peredaran informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Bukan situsnya tapi iklannya juga harus ya? Sebentar, saya jelaskan dulu. Jadi yang melanggar perundang-undangan harus dicegah. Itu termasuk apa yang melanggar perundang-undangan? Judi online melanggar undang-undang nggak? Ya. Iya, karena kapidana dilarang kan. Nah, maka harus di take down. Nah, ketika kemudian itu jumlahnya ribuan tadi, bahkan puluhan ribu situs itu, bahkan bisa lebih, jutaan situs, maka berarti apa? Pemerintah tidak menjalankan amanah Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, pasal 40 ayat 2A. Karena wajib itu, pemerintah itu wajib mencegah informasi elektronik itu. Dan di pasal 40 ayat 2B-nya, pemerintah punya kewenangan untuk memutus akses, alias mempunyai kewenangan untuk take down. Pemerintah itu siapa? Saya tanya. Pemerintah itu presiden, dijalankan, dibantu oleh menteri, begitu kan? Nah, ini amanah undang-undang, kemudian dilaksanakan oleh sebuah tim. Dan kita lihat yang ditangkap itu anak muda-muda semua. Anak-anak muda semua. Saya yang sebagai yang pernah di situ, loh, kok saya nggak kenal sama anak-anak muda itu? Mosok sebuah amanah undang-undang dijalankan oleh anak-anak muda? Ini ada persoalan nih. Dulu waktu saya masih di kementerian, staf ahli aja nggak bisa itu mempengaruhi tim itu, atau minta supaya ini take down, ini melanggar hukum, karena saya saya kan staf ahli bidang hukum, nggak bisa. Sekjen aja nggak bisa. Yang tahu persis dan punya kewenangan tuh menteri. Mereka ketuanya itu, kepalanya yang bagian memutus akses tuh hanya Pak Menteri atau Dirjen. Itu. Nah, ini sekarang terjadi. Jadi peristiwa pertamanya adalah membiarkan konten-konten judi itu ada di medsos. Maka yang terjadi adalah banyak orang nggak tahu ini judi atau bukan. Kadang-kadang ada mix antara judi dengan game.
kan begitu kan? Orang-orang yang nggak paham, selebritis, YouTuber menganggap ini dapat duit untuk endorser game, ternyata judi, kan begitu. Prof, tapi kalau melihat di dalamnya saat zaman Prof masih di dalam ini, yang menangani dari judi online ini tim apa? Karena kan kita melihat belum ada satgas yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo saat itu di tahun 2024 bulan Juni. Sebenarnya gini, ada tim yang namanya untuk meng-crawling data-data atau informasi yang ada di media sosial atau di internet yang melanggar perundang-undangan, karena ini amanah undang-undang kan. Tim crawling ini memang sudah ada sejak dulu. Dulu sebelum ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 pun sebenarnya sudah ada, karena memang pemerintah itu kan tahu bahwa di dunia online itu banyak sekali yang namanya pelanggaran-pelanggaran itu. Pornografi juga termasuk yang melanggar perundang-undangan, kan begitu kan? Penipuan, jangan lupa, penipuan itu juga wajib di take down. Kemudian ini salah satunya adalah yang sekarang baru ramai adalah judi online. Problemanya adalah judi online-nya masih banyak. Sampai ribut ini, penipuannya juga masih banyak. Yang ketiga adalah perjudian, pornografi. Anda kalau biasa main Twitter, di platform X ya? Waduh, itu yang namanya trending topik tiap malam itu sangi itu adalah pornografi. Jadi ini problemanya adalah sistematis, gitu loh. Ya, tapi Prof, Anda sudah melihat atau justru sudah mengendus sebenarnya ini sudah sejak lama berada di Komdiji ini? Ya, kalau saya sih mengendus dalam artian problema banyak sekali pelanggaran hukum itu banyak. Pasti ada keterlibatan orang dalam. Ya, belum tentu kan, waktu itu kan kita nggak tahu ya. Kemudian ketika judi ini saya kira-kira tahun lalu dapat informasi bahwa tadi setiap situs tuh punya nilai. Nilainya antara 5 juta kan gitu, 5 juta sampai 8,5 juta. Bayangkan kalau ada orang punya 5.000 situs, berarti dia, dan yang jadi catatan adalah ini orang yang harusnya bertugas, tapi dia tidur saja selama 1 bulan, tidak blokir, tidak men-take down, itu dapat 5 juta per situs minimal. Kalikan saja. Kalikan berapa ribu, terus pemainnya berapa, kan begitu. Nah inilah makanya ini serius, makanya sebenarnya bagus ketika Presiden ada bikin satgas itu bagus. Problemanya adalah kalau saya sebagai orang yang kebetulan tahu ya, tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Yang bisa ditangkap oleh teman-teman kepolisian adalah yang nampak saja. Sementara di dunia digital ini banyak sekali yang mereka itu sembunyi di belakang kebebasan online. Polisi kan juga punya tim siber ya, Tia. Dan juga kalau berbicara mengenai penegakan hukum kan memang awalnya preventifnya ada di Komdiji, kemudian ujungnya ada di penegakan hukum di pihak kepolisian, penindakannya begitu ya. Sejauh ini sebenarnya apa sih kalau dari Pak Arianto melihatnya kendala dari pihak kepolisian ini untuk memberantas dari judi online, dan mungkin pasal-pasal apa yang biasa dikenakan, yang bisa dikenakan kepada para pemain ini, Pak? Ya, terima kasih ya. Saya ingin fokus ya, terakhir ini kan yang diributkan kan judi online ya, gitu ya. Judi itu polisi sekarang memisah menjadi 2, judi konvensional dan judi online. Tapi kenapa judi itu menjadi susah diberantas ya? Ini memang judi itu bagian daripada molimo kalau dulu, maling, madat, main, narkoba dan sebagainya itu. Dari dulu memang judi itu sulit sekali diberantas. Karena apa? Itu hampir merupakan bagian dari budaya daripada kita. Dan sekarang apalagi dengan adanya ini online digital, ini, tadi sudah disampaikan oleh Profesor bahwa untuk membedakan apakah itu judi atau bukan pun masih sulit kan, gitu kan. Jadi memang udah risiko kehidupan ini, judi itu memang sulit sekali diberantas. Tetapi dari pengamatan saya dulu ya, dari sejak saya dinas sudah 50 tahun yang lalu, selama 50 tahun di polisi itu judi itu memang sulit sekali diberantas. Apa yang membuat sulit sebenarnya Pak Arianto? Karena satu ya, sangat masif ya, mudah sekali, sangat masif dan tidak mudah diketahui. Kalau dulu konvensional sih gampang ya, secara fisik bisa dilihat. Kalau sekarang kan nggak kelihatan. Belum lagi mati satu tumbuh 1000 ya. Ya, terus kemudian para korbannya pun banyak yang nggak melapor ataupun apa gitu. Jadi memang sangat sulit sekali, dan kemudian dan judi itu sangat menarik ya
bagi orang yang kekurangan uang biasanya kan larinya ke judi, akhirnya ketipu. Atau bagi orang yang hobi pun ya dia masuk ke bahkan situ. Sekarang bisa hanya menaruh uang 10.000 sudah bisa bermain ya itu judi yang terutama kemarin dikeluarkan gitu oleh ya? direktur cyber kami, Pak, sekarang dengan 10.000 rakyat bisa langsung masuk ke situ dan itu terjerat. Nah, judi itu bisa diberantas kalau dari pandangan kami sih ada 3 ya. Satu, preemptif, artinya itu mencegah secara dini. Ini bukan ranahnya polisi lagi, itu harusnya ranah seluruh masyarakat. Jadi mencegah secara dini, pendidikan bahwa ini pengetahuan, literasi dan sebagainya, bahwa judi itu merugikan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pencegahan ya, preemptif, itu domainnya Kominfo tadi, karena dia yang kalau preemptif itu caranya kan men-take down ataupun melacak siapa ini, kemudian kalau ada di take down, kemudian atau di blokir atau ditangkap dan sebagainya. Nah, terakhir adalah represif. Kebanyakan kemudian pasti ini kok marak, itu pasti penegakan hukumnya pasti nggak benar ya. Ya memang betul, tapi itu bukan satu-satunya akibat daripada penegakan hukum yang nggak ini ya. Nah, mengenai penegakan judi ya, saya ada dari kajian saya selama saya dinas itu ya, judi itu menjadi maraknya. Nomor 1 apabila terjadi pembiaran terhadap judi itu oleh aparat. Nah, pembiaran itu bisa macam-macam sebabnya. Ada yang karena tidak tahu, ada yang karena sengaja, karena aparatnya itu ikut-ikut membiarkan itu, dan kemudian ada yang tergiur oleh sesuatu juga. Iya, jadi banyak sekali penyebab itu terjadi pembiaran itu. Apalagi yang terakhir adalah adanya kolusi antara pemain dengan itu. Setahu saya dulu ya, judi itu tidak akan mungkin bisa eksis apabila dia tidak izin pada aparat setempat. Nah, artinya akan ada peluang keterlibatan. Pasti ada. Dulu, sekarang itu Kominfo kan masuk situ kan, dia ngawasin. Tapi karena ya itu tadi iman tergoda gitu dan nggak mudah akhirnya kan dibiarkan aja itu. Nah, pembiaran itu tadi ada 2, ada sengaja, nggak sengaja, atau tidak tahu, atau memang kurang sarana, kurang dan sebagainya. Begitu kompleksnya ya gitu. Sehingga kita memang harus memerangi ini harus secara masif. Itu dia, melibatkan semua masyarakat, semua aparat dan sebagainya, dari preemptifnya. Pencegahannya dari semua yang terlibat di situ harus betul-betul diawasi oleh atasannya, jangan sampai dikolusi. Itu dia, Satgas Judi Online kan juga mengeluhkan. Jadi sejak dibentuk hingga saat ini total sudah ada 3,2 juta situs yang kemudian diblokir, tapi masih saja ada. Mati 1 tumbuh 1000 bahasanya, Bang Dev. Ini seperti apa, Bang? Ya, memang pemberantasan ini tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu singkat saja, harus panjang, dan juga tidak bisa hanya di jaringan pemain saja, harus sampai dengan ke tingkat atasnya. Nah, makanya yang seperti sudah disampaikan oleh Prof dan juga oleh Pak Irjen, ini dasarnya itu adalah pada selama masih ada hasrat keinginan daripada masyarakat pemain, masih merasa bisa mendapatkan keuntungan, masih bisa mengeruk pendapatan yang besar, ya pasti masih akan berjalan terus. Jadi ya rule of supply and demand-nya itu. Nah, selama chain-nya itu tidak bisa diputuskan, ya ini masih akan berjalan terus. Nah, jadi pendekatan sosialisasi kepada masyarakat itu tetap penting, harus dilakukan ya, agar demand itu bisa menurun, kesadaran masyarakat bahwa mereka ini sedang ditipu oleh bandar dengan menggunakan sistem elektronik, bahwa uang mereka sedang dikeruk keluar. Nah, ya, ini masih akan berjalan terus. Jadi pengusutan itu harus dari semua lini, baik para yang melindungi mereka, apakah itu aparat pemerintah kah, atau apakah itu ada suatu jaringan mafia kah, itu semua yang harus diterkuak, harus dibongkar, dan juga ada baiknya juga bila prosesnya ini bisa disampaikan ke publik, jadi ketahui persis siapa-siapa saja orang yang membackinginya, siapa yang mereka yang mengerjakannya. Nah, kalau itu bisa dibongkar, nah jadi semakin jelas, nah, akhirnya semakin terlihat alurnya kemana, dan juga akan lebih memudahkan untuk aparat pemerintah mengusut dan menindak mereka-mereka semua yang terlibat di dalam jaringan setan ini.
Judi online. Oke, kalau kemarin juga ada keterangan dari pihak Komdiji bahwa memang setiap harinya 10.000 sampai dengan 20.000 situs judi online ini sudah di take down. Tapi kenapa rasanya kok agak sulit? Apakah begitu mengakar? Termasuk yang kemarin juga terlibat oknum Komdiji ini, apakah hanya small group? Tapi ternyata di dalamnya cukup besar yang membackingi dari judi online. Kita akan bahas lagi mengenai hal ini sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Memang judi online ini sangat meresahkan karena memang bisa juga merugikan negara. Kemarin juga menjadi atensi juga dari Prabowo Subianto, Presiden RI, terkait judi online yang semakin marak dan juga masif. Dan bentuknya pun juga beda-beda. Beda-beda sekali bentuknya. Prof, kalau berbicara mengenai ini kan hanya sekian belas orang begitu ya, karyawan atau staf dari Komdiji. Takutnya nih, khawatirnya ini hanya small group, ternyata ada lagi backing-backingan yang lain di sana. Gunung es ternyata. Nah, apakah memang pengawasan di dalam kementerian sendiri yang ada kelalaian kah? Atau memang mereka cukup lihai sehingga menggunakan teknologinya semakin canggih dan lain sebagainya itu? Atau ada celah dari segi aturan? Tim ini dulu ada di lantai 8, istilahnya begitu ya. Tim lantai 8 itu tim yang memang punya teknologi yang canggih, dia mesin crawlingnya tak canggih, bisa mencari apa saja, punya data apa saja, karena dia bisa cari itu di internet dan sebagainya. Nah, yang bisa melaksanakan itu anak-anak muda, maka direkrutlah anak-anak muda, ya dipimpin oleh ada ASN, 1-2 ASN yang masuk di situ. Makanya yang sebagian besar ditangkap itu anak-anak muda yang bukan ASN loh. Ada ASN yang agak senior itu karena memang harus tanggung jawab di situ. Tapi yang lain itu masih ada yang baru ASN tahun 2020, yang lain-lain malah masih belum jadi ASN, kontrak mestinya kontrak. Tapi tugasnya adalah masa depan Indonesia. Ini masa depan Indonesia. Kalau rusak, Indonesia yang rusak. Karena yang namanya orang belajar, anak-anak kita belajar itu semuanya lewat internet. Dipasrahkan kepada tim ini, lantai 8 ini. Makanya dulu yang punya kewenangan menentukan itu menteri, dirjen begitu. Yang lain-lain staf ahli menteri aja enggak. Tapi tetap ada pengawasan dong. Iya, memang pengawasan ada dari mereka gitu. Makanya ini perlu ini ke depan itu menteri yang baru Bu Mutia Hafidz harus membuat mekanisme yang lebih tajam, karena ini amanah undang-undang. Undang-undang yang bikin ya Pak Dev juga itu. Undang-undang ITE pasal 40 ayat 2A dan 2B. Ini amanah undang-undang bahwa pemerintah itu wajib. Tapi secara regulasi sudah benar, sudah tidak ada yang perlu ditambahkan atau justru ada celah di sana. Ya tadi mekanismenya yang kenyataannya Anda lihat apakah pornografi sudah tidak ada di internet? Masih ada. Masih ada. Banyak. Kalau misalnya pemerintah sudah memblokir, minimal kita pakai VPN. Untuk mengakses itu. Atau judi itu kalau udah diblokir minimal pakai VPN. Tapi kalau di Play Store ada, di di Play Store atau di Apple Store atau apalah yang itu ada, berarti kan legal. Karena berarti apa? Yang diperintahkan undang-undang itu sudah dilaksanakan. Kan pemerintah kan tidak boleh melanggar undang-undang. Kalau melanggar undang-undang kan presidennya di-impeach. Contohnya undang-undang apa yang masih abu-abu? Bukan abu-abu, bahkan sangat tegas. Pemerintah wajib mencegah peredaran informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Itu kan jelas. Apa yang melanggar perundang-undangan? Tadi judi kan melanggar perundang-undangan. Karena dilarang sama KUHP pasal 303. Ya kan, pornografi juga dilarang oleh undang-undang pornografi, tapi kan masih ada. Berarti apa? Pasal yang ada di Undang-Undang ITE itu tidak dijalankan dengan benar karena mekanismenya masih banyak bermasalah. Satu mekanismenya. Yang kedua adalah sebenarnya Indonesia ini boleh dikatakan tidak memiliki atau lemah sekali. Saya mengingatkan kepada pejabat-pejabat baru, Indonesia ini lemah sekali memiliki digital sovereignty, kedaulatan digital. Lemah sekali. Boleh dikatakan kalau Anda lihat di X, lihat di medsos, orang melanggar hukum, orang melecehkan agama, orang menawarkan judi, menawarkan pornografi, membantu pelaku-pelaku judi, itu dibiarkan. Tidak bisa ditangkap hanya karena anonim. Nah, ketika mau ditangkap teman-teman polisi, datanya nggak ada karena anonim. Anonim ini bisa dibuka kalau servernya ada di Indonesia, kan begitu. Polisi bisa buka, bisa cari. Servernya ada di mana sekarang? Pelaku-pelaku judi ini. Begitu pula juga katakanlah media-media online itu yang katakanlah kayak X atau Twitter itu, di mana?
servernya di luar negeri. Itu dia, Memang polisi harus ke sana. Beda. Dan hukumnya memperbolehkan server itu di luar negeri. Berarti ini sistematis. Ini problema sistematis negara. Bang Dev, ini problema sistematis negara katanya Bang Dev. Seharusnya kemudian untuk bagaimana kemudian DPR mendorong hal ini untuk bisa kemudian memberantas sampai ke akar-akarnya? Ya, gini, kita pertama apresiasi kepada seluruh aparat hukum yang telah berhasil melakukan gebrakan ini. Ini di awal pemerintahan Prabowo Gibran, beliau pemerintahannya sangat serius untuk menindaklanjuti dan juga mengejar seluruh bandar-bandar judi ini. Nah, bila mana di dalam undang-undang itu dirasa masih ada kekurangan, ya kita open ya. Seperti yang dimaksudkan oleh Prof. Henry juga dulu terlibat di dalam pembuatan undang-undang dari mewakili pemerintah dan juga dari kepolisian, dari Kumham pada saat itu, semuanya juga kita juga membuka forum dari lembaga pendidikan, dari tokoh masyarakat untuk memberikan masukan. Nah, ya bila mana di undang-undang ITE sekarang itu kurang, ataupun juga mungkin perlu diperkuat di dalam undang-undang PDP, ya kita selalu welcome untuk direvisi ulang kembali. Atau cukup dengan urunan-urunannya ya, dengan peraturan pemerintah yang bisa membuat peraturan-peraturan mewajibkan, misalnya contoh yang tadi Prof. yang disampaikan tentang server, jadi diwajibkan di Indonesia. Nah, sekarang kan data center nasional itu sudah ada dari PDN, lalu data center swasta itu juga sudah banyak ada di mana-mana, di Jakarta saja yang besar itu sudah ada beberapa. Jadi secara infrastruktur tidak ada alasan lagi untuk para agregator ataupun juga para pengampu data untuk menyimpan datanya di Indonesia. Nah, itu secara infrastruktur. Jadi sekarang tinggal didorong secara aturannya, lalu dan juga fasilitas pendukungnya seperti kapasitas listriknya, lalu jaringan internetnya, bandwidthnya, itu semua yang harus ditingkatkan. Itu kan kalau itu tugasnya dari Bakti ataupun dari Kominfo itu sendiri, dan juga dari BSSN untuk memastikan bahwa jaringan kita itu benar-benar terlindungi dengan baik. Yang pasti ini semua melibatkan berbagai macam sektor, karena harus diingat juga seperti yang Pak Prabowo beberapa kali utarakan, ratusan triliun setiap tahunnya keluar dari Indonesia karena penggunaan permainan judol ini. Jadi jelas-jelas ini menghabisi cadangan devisa kita, merusak ekonomi kita, dan pasti menghancurkan kehidupan banyak orang. Karena kita melihat sendiri, kita dengar cerita-cerita sedihnya para korban-korban judol itu kehilangan segala-galanya, sampai kehilangan keluarganya, kehilangan mata pencahariannya, sampai mereka ada yang mencuri, menipu, juga melakukan hal-hal kriminal lainnya hanya karena adiktif ini. Baik. Tadi kalau dari DPR, dari Bang Dev sendiri mengatakan kalau secara undang-undang perlu direvisi, kita akan revisi, atau hanya undang-undang turunannya saja begitu ya, mungkin peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Nanti saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau melihat kan apakah sebenarnya ini juga karena kepentok undang-undang atau kebijakan atau penegakan hukum yang kita pakai di Indonesia ini berbeda dengan yang di luar negeri? Apakah kita nggak bisa, kita trace aja dari uangnya, ini uang dari 11 atau berapa belas Stafkom DG ini dari mana, bandarnya yang mana, kemudian uang masyarakat yang sudah dibekukan nih 1000 situs ini uangnya lari kemana? Follow the money lah ya. Begitu, Pak? Sangat sulit ya, itu sangat terbentur dengan aturan undang-undang yang ada. Tadi diceritakan selama ini ya, judi sudah sangat merugikan rakyat, merugikan negara dan sebagainya itu. Karena sangat banyak sekali faktor-faktor yang tidak memungkinkan kita untuk meng-counter mereka secara tapi kan langsung. Akun-akun bank ini karena bisa dibekukan dan lain kalau sebagainya. Kalau cuma uang-uang membekukan itu bisa saja, tapi kalau sudah sampai ke luar negeri kita kan nggak bisa ngambil. Seperti tadi dikatakan oleh Profesor. Hukumnya berbeda. Jadi ya sudah hukumnya memang lemah ya, ketinggalan lah. Walaupun sekarang ada kemajuan ya, dengan adanya ITE itu membuktikan suatu perjudian lewat digital gampang. Dibandingkan kalau dulu kan oleh hakim bertanya dulu mana menguntungkannya apa enggak, itu susah. Sekarang kan sudah ada gampang itu. Tapi itu pun tentu nggak bisa diterapkan kan. Jadi sekarang ini ya dari aspek hukum sudah ada kemajuan, tetapi dengan apa yang eksis itu belum mampu untuk berarti akan terus seperti ini dong, Indonesia akan terus menjadi ladang untuk para. Makanya ini pompong Pak Prabowo bergencar itu. Nah, sekarang kita bangkit semua sama. Dari pembinaan tadi ya, preemptif itu tadi, semua masyarakat maupun semua kalau unsur itu ikut-ikut membantu menangkis perjudian itu supaya ini. Kemudian preventifnya juga ditingkatkan, semua yang berkompeten itu ikut
mengadakan pencegahan. Dan yang terakhir adalah penegakan hukum. Penegakan hukum itu kalau menurut saya ini nggak ada 1%-nya lah daripada yang terjadi di lapangan. Nah itu dia, nggak ada 1% ya, bakal kita bahas nanti. Lebih kecil kita lagi lanjutkan ya, Pak Arianto ya. Saat lagi usai jeda, tetap sama kami di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Selebgram cantik pemilik akun media sosial CCDAA ditangkap di sebuah kafe oleh petugas patroli cyber Wonogiri, Jawa Tengah pada Jumat kemarin. Tersangka telah mempromosikan atau endorse situs judi online sejak 1 April 2024 hingga 24 Oktober 2024. Petugas juga mengamankan barang bukti 1 unit telepon genggam warna orange dan 1 buah kartu ATM. Kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Oktober di Cafe Shop Walakea, Jatisrono. Akun Instagram milik tersangka yang bernama @ceceda CECEDAAA dengan pengikut sejumlah 10.000 follower. Cukup lumayan banyak ini untuk endorse. Bahwa pemilik akun tersebut inisial C, di mana dalam situs yang dipromosikan tersebut bernama Tuaga dan sempat berganti nama menjadi Tahu Play yang memuat tentang perjudian tersebut. Tersangka dalam melakukan promosi endorse judi tersebut sejak tanggal 1 April 2024. Dalam mempromosikan link situs bermuatan perjudian tersebut, tersangka lakukan setiap hari sebanyak 2 kali, yaitu setiap jam 3 sampai jam 13 siang, jam 3 subuh dini hari ya, dan jam 13 siang dini sampai jam 20 malam. Dalam pemostingan di story Instagram, tersangka melampirkan gambar berupa testimoni percakapan terkait kemenangan dalam melakukan perjudian di situs tersebut. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal penjara 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Ya itu kalau kita lihat ya, memang tidak hanya 1-2 saja seperti yang kita tayangkan tadi, tapi sebenarnya banyak sekali begitu ya. Kemudian seragam-seragam yang kemudian ditawari untuk mengendorse. Bahkan sebagian besar di antara mereka justru tidak tahu kalau itu ternyata memang akun judi online. Pertanyaannya begini Pak Arianto, kalau misalnya kita lihat yang ditangkap ini kan khawatirnya begitu ya, hanya yang sebagian kecil di bawahnya kroco-kroconya saja, tapi kemudian bandarnya yang kemudian punya wewenang besar ini yang membahayakan masyarakat ini justru tidak bisa ditangkap saja gitu loh. Memang karena kondisinya memang demikian itu tadi sudah dikatakan ya, secara hukumnya lemah, walaupun sudah maju tapi masih lemah dibandingkan dengan tantangan yang kita hadapi. Celah hukumnya seperti apa Pak Arianto? Itu tadi, hukum kita kan hanya bisa menjangkau orang-orang pelaku pidana itu yang ada di Indonesia. Kalau pelaku itu ada di luar negeri, berbuat di luar negeri, hukum kita tidak bisa menjangkau, menyuruh polisi nangkep dia, itu nggak bisa. Dan kita juga nggak akan mungkin kita pergi ke sana minta izin pejabat situ untuk nangkep dia, nggak akan mungkin bisa kayak gitu. Gitu. Jadi ini masalah ini masalah serius, nggak bisa kita cuman selesaikan dengan kulit-kulitnya saja, itu harus secara masif sampai ya. akar-akar. Mulai dari tahap pembinaan itu tadi ya, pembinaan harus secara masif, semua unsur terlibat, literasi terus supaya tidak banyak korban-korban yang terjerat. Untuk preventif itu aparat yang dikasih kewenangan untuk mencegah secara fisik gitu ya, itu harus efektif dan disertai pengawasan dari atasannya supaya dia tidak sampai kolusi gitu. Nah yang terakhir penegakan hukum ya, itu tidak cukup dengan undang-undang yang sekarang ada, harus undang-undangnya direvisi. Saya mengusulkannya KUHP itu kan ada perbaruan, termasuk khusus bagaimana hukum acara untuk masalah tindak pidana digital harus khusus itu, sehingga nanti tidak hakimnya tanya ini tanya itu kan ya nggak akan mungkin dapat gitu. Coba kita tanyakan ke Bang Dev. Bang Dev, ada catatan dari Pak Arianto, ini harus ada revisi undang-undang, KUHP-nya direvisi karena memang beberapa case kita terpentok dengan undang-undang yang digunakan di luar negeri. Begitu penegakan hukum yang berbeda dari Indonesia dan juga luar negeri, sehingga yang ditangkap hanyalah mungkin influencernya, kemudian juga pegawai Komdiji, tapi bandar-bandar utamanya ini justru lolos begitu, tidak bisa ditangkap. Iya, apakah itu dibuat KUHP khusus digitalisasi ya, khusus kriminal digital atau
dari sisi undang-undang perbankan sendiri yang perlu diperbaiki undang-undangnya sehingga bisa lebih tepat mengejar mereka yang melakukan transaksi di luar negeri, atau di undang-undang ITE sendiri ya, atau cukup dengan aturan undang-undang. Nah itu ya perlu ada telaah sendiri dari Kementerian Hukum dan juga dari Kepolisian dan Kejaksaan sehingga ada masukan semuanya dan memberikan kekuatan yang pasti baik kepada aparat hukum untuk penelusuran dan juga penyidikan dan juga penindakan pada mereka yang terlibat di dalam permainan ini. Nah, ya ini kita minggu ini kita akan melakukan Komisi 1 ya akan melakukan raker dengan semua mitra-mitra. Juga dengan Bu Menkom DG nantinya juga akan kita bahas apa strategi khususnya dan juga apa yang Ibu Menkom DG butuhkan dari DPR untuk memberikan otoritas dan kekuatan apakah dari sisi penganggaran ataupun sisi regulasi untuk memberikan otoritas kepada Komdigi sendiri untuk melakukan penindakan apakah secara internal ataupun juga eksternal begitu. Oke, Prof, bagaimana Prof kemudian untuk bisa mengejar nih ujung pimpinan dari judul ini? Apakah kemudian harus ada kesepakatan siber antar negara atau bagaimana? Memang kalau pengalaman Uni Eropa adalah itu kenapa Uni Eropa 27 negara itu bikin cybercrime-nya itu satu. Undang-undang perlindungan data pribadinya GDPR juga satu. 27 negara. Itu supaya mereka bisa kerjasama. Indonesia ini sama Singapura aja beda, sama Kamboja beda. Katanya Indonesia hebat di ASEAN, tapi gandeng anggota-anggota negara ASEAN nggak bisa untuk menegakkan hukum yang sama. Ini yang membedakan antara Indonesia dengan yang namanya Uni Eropa. Oleh karena itu coba Anda lihat, Undang-Undang ITE itu menyebutkan begini pasal tentang judi ini, 27 ayat 2. Dengan sengaja tanpa hak. Kenapa ada kata-kata tanpa hak? Yang mendistribusikan. Kalau saya orang Singapura, saya berhak dong saya bikin judi. Kalau saya orang Kamboja, saya berhak karena di sana diperbolehkan. Makanya yang tidak berhak itu hanya yang orang-orang yang ada di Indonesia. Gitu loh. Itu undang-undangnya begitu. Itu untuk mengantisipasi. Nah, sekarang persoalannya adalah yang dibuat di luar negeri masuk ke sini, kemudian kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa juga melakukan penanganan karena tidak ada kerjasama yang kuat antar negara dalam konteks penegakan hukum atau kesamaan-kesamaan di dalam membuat aturan-aturan. Yang kedua adalah tadi server pelaku-pelakunya itu server yang kalau polisi mencari alat bukti, servernya ada di luar negeri, bukan di dalam negeri, dan itu diperbolehkan oleh peraturan pemerintah bahwa ini kan kalau namanya judi online, kemudian platform-platform digital itu kan namanya penyelenggara sistem elektronik sektor privat. Nah itu di undang-undang kita atau di perundang-undangan kita PP itu server untuk sektor privat ini boleh di luar negeri. Ya di luar negeri semua. Nah itu tapi artinya kementerian kita, Komdigi kita harus bagaimana? Harus merubah. Di internalnya ini loh. Harus merubah. Jadi ini yang pertama Komdigi ini harus mengembalikan yang namanya digital sovereignty, kedaulatan digital. Apalagi pakai AI nanti ke depan ini kedaulatan digital kita akan diaduk-aduk. Bangsa kita bisa berubah hanya gara-gara artificial intelligence dan sebagainya dan bisa rusak. Maka harus ada kedaulatan digital. Gimana caranya? Pertama adalah semua infrastruktur dan semua data itu harus di dalam negeri. Infrastruktur tidak bisa di dalam negeri ya. Mungkin tapi harus dikuasai oleh negara. Negara harus kuasa kepada infrastruktur. Datanya harus ada di sini. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka penegakan hukum akan mudah. Karena apa? Karena dia bisa mengakses kepada alat buktinya yang ada di dalam negeri. Nah sekarang alat buktinya ada di luar negeri mau ngapain ya? Ditangkap akhirnya ya cuma endorsement. Kalau politisi kroco-kroco, kalau politisi yang nampak. Roy Suryo yang ditangkap karena salah gitu. Tapi nggak bisa nangkep yang anonim-anonim. Tapi ini menjadi PR besar begitu ya? Mungkin tidak dilakukan. Oh harus, bukan hanya mungkin, harus. Kalau tidak bisa berarti pemerintah tidak bisa menjalankan undang-undang ITE. Kita tunggu nanti bagaimana langkah selanjutnya dari pemerintah. Kita yakinkan dulu pemerintahan ini juga nantinya akan memberantas judi online begitu ya. Terima kasih banyak Pak Arianto, Prof, dan juga Bang Dev sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Untuk menutup kita pakai pantun dulu deh. Cakep. Berlayar jauh hingga ke dermaga. Cakep. Melihat indah pemandangan senja. Cakep. Judi online awalnya menggoda,
tapi ujungnya hanya buat sengsara. Nah, ini juga masyarakat juga harus tahu bahwa Anda yang menjadi korbannya, jadi jangan sampai tergiur oleh judi online. Itu dia. Kalau gitu ada sapi di kandang ternak. Cakep. Kita rehat dulu sejenak. Kita akan mulai lagi kalau Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kalau Anda lihat ini pelopor goyang setboard yang viral di TikTok, pasti Anda tahu ya, ditangkap Polres Sukabumi karena diduga terafiliasi judi online. Pelopor goyang setboard Gunawan bersama dengan 3 rekannya hingga kini masih diperiksa di Kepolisian Resort Sukabumi terkait dugaan terafiliasi dan juga mempromosikan judi online melalui akun TikTok goyang satboard yang dimilikinya. Namun Kepala Desa Bojong Kembar Solehudin Wahid menyaksikan Gunawan satboard terafiliasi oleh judi online. Menurutnya Gunawan dan juga warga yang terlibat dalam goyang satboard adalah warga yang sangat polos. Menurut Kepala Desa juga pemberi sumbangan di siaran langsung goyang satboard di TikTok ini sumbernya tidak diketahui. Jika menyaksikan begitu ya bahwa satboard dan juga warga lainnya ini terafiliasi katanya. Ya, untuk memantau bagaimana kondisi terkini langsung dari sana, karena kabarnya setelah penangkapan Gunawan dan juga rekan-rekannya, ini kampungnya jadi sepi, nggak ada lagi yang bergoyang satboard gitu ya. Kita akan pantau bersama rekan kami Rizky Gusana. Selamat pagi Rizky, silakan informasinya. Ya, selamat pagi Ratu dan Maria. Kabarkan bahwa saat ini di lokasi di mana satboard bersama warga lainnya melakukan goyang tepatnya di kampung Babakan Kidul, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Sumar, Kabupaten Sukabumi, di mana di tempat ini adalah kawasan kebun Mahdi, di mana sebelumnya sedikitnya ada ratusan orang di sini melakukan live TikTok secara langsung untuk melakukan goyang skateboard. Namun hingga kini tempat ini sepi oleh para warga yang melakukan skateboard pasca ditangkapnya pelopor goyang skateboard yaitu Pak Gunawan bersama 3 rekannya oleh Satreskrim Polres Sukabumi. Namun saya pun melalui siaran telepon saya dapat kabar bahwa hingga ini pelopor goyang skateboard yaitu Pak Gunawan dan teman-temannya itu sudah dijadikan tersangka. Gitu. Ya, saat ini sudah diketahui nggak sih sebenarnya bagaimana bentuk promosi yang dilakukan oleh Gunawan di akun media sosialnya, atau memang sebenarnya Gunawan ini tidak mengetahui itu adalah judi online? Ya, saya sempat juga berbincang dengan Gunawan bahwa dirinya tidak melakukan atau tidak mengetahui bahwa akun yang ia sebutkan itu merupakan akun judi online, karena akun tersebut ada beberapa akun yang memberikan gift kepada akun skateboard 86 milik Pak Gunawan ini, sehingga dirinya awalnya ditangkap kepolisian merupakan terafiliasi oleh judi online, begitu. Oke, tapi kalau bukti yang dikantongin oleh polisi sendiri seperti apa? Karena kalau kita lihat kan dari segi satboardnya sendiri, bahkan juga kemudian warga di sana menyaksikan ini sang goyang satboard ini terafiliasi. Buktinya bagaimana bukti? Ya, hingga saat ini memang bukti dan keterangan pihak kepolisian belum lengkap kami dapatkan. Rencananya hari ini pukul 1 siang akan dirilis terkait pelopor goyang skateboard yang ditangkap polisi tersebut. Namun dapat kami informasikan bahwa goyang skateboard yang dilakukan oleh Gunawan ini terafiliasi oleh judi online dengan diberikannya gift oleh akun-akun yang diduga merupakan akun judi online, sehingga polisi menyangka seperti itu. Dan hingga saat ini memang polisi menyatakan bahwa itu merupakan promosi judi online yang dilakukan oleh Gunawan dan warga lainnya yang melakukan live TikTok untuk melakukan goyang skateboard, gitu. Iya. Artinya Rizky, kalau demikian yang disampaikan oleh polisi, artinya tidak hanya pelopor goyang satboard saja yang kemudian akan diperiksa oleh polisi. Apakah warga di sana juga nanti akan diperiksa oleh polisi? Ya, memang hingga sini yang dapat saya dapat informasi bahwa baru 3 orang. Maksud kami satu pelopor goyang skateboard dan 3 rekannya hingga saat ini sudah dijadikan tersangka. Namun warga-warga lainnya hingga saat ini
entah kemana, dan di lokasi pun terlihat sepi. Namun ada satu kepala desa yang menyangkal kegiatan ini merupakan terafiliasi oleh judi online. Pasalnya bahwa Gunawan ini orangnya polos dan memang sering membantu warga lainnya dengan akun-akun yang dia promosikan melalui. Tiga orang warga ini sebenarnya berperan sebagai apa? Karena melihat kan yang memiliki akun kan hanya Gunawan. Biasanya warga-warga ini hanya ikut turut serta untuk bersama-sama berjoget saat live ataupun di dalam videonya. Ya, Rati, dapat kami sebutkan bahwa di sini awalnya ada ratusan warga yang memang melakukan goyang cebol, sehingga setiap warga mempunyai akun sendiri dan melakukan goyang cebol. Pelopor inilah yang memang nanti secara estafet untuk masuk ke akun-akun warga yang di sini yang sedang melakukan cebol, sehingga adanya Gunawan sebagai pelopor itu bisa meningkatkan viewers. Dan ada 3 orang yang ditangkap saat ini, memang itu adalah viewer terbanyak, sehingga dia disisipi oleh judi online dan sedikitnya mempromosikan akun judi online tersebut. Baik. Ya. Jadi kita nantikan ya bagaimana proses konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terkait influencer atau selebtok begitu ya, Gunawan dan juga rekan-rekannya yang sudah diamankan yang diduga terafiliasi dengan judi online. Ya, total artinya sudah ada 4 orang dari desa Bojong Kembar ini yang kemudian akan diperiksa oleh pihak kepolisian. Terima kasih Rizky Gustana langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Oke pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Yang nggak kalah viral kemarin, Rati tahu nggak ada namanya ini makanan latiau yang viral di TikTok, di media sosial yang pada sampai berburu latiau di mana-mana. Ternyata ini ditarik dari peredaran oleh BPOM karena diduga mengandung bahan berbahaya. Usai jeda ya kami kabarkan untuk Anda di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menghentikan sementara seluruh produk pangan olahan asal Cina, latiau, setelah adanya laporan keracunan yang terjadi di sejumlah daerah. Ya, dalam keterangan persnya, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan penarikan seluruh produk pangan olahan latiau itu untuk melindungi kesehatan publik tentunya, karena BPOM menerima banyak laporan keracunan latiau yang terjadi di 7 lokasi, yaitu di Lampung, Sukabumi, Wonosobo, Tangerang Selatan, Bandung Barat, bahkan hingga Pamekasan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi ini, langsung saja kita coba akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan rekan kami, ada Hilda Ramadanti. Hilda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat pagi Maria dan juga Kamarati. Memang BPOM RI atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia ini telah menarik latiau ataupun snack Cina yang dikarenakan adanya diduga adanya pemicu keracunan yang luar biasa terhadap konsumen yang mengonsumsinya. Nah, dikarenakan memang para pedagang latiau ini di daerah Asmk ataupun Jakarta Barat ini belum pada buka. Nah, tadi saya sempat berjalan-jalan dan menemukan toko camilan yang besar ini di Jalan Pancoran Raya. Dan sekarang saya akan coba bertanya kepada penjualnya apakah beliau pernah berjualan ataupun pernah mengonsumsi latiau. Selamat pagi, Kok. Pagi, ya. Dengan Koko siapa, Kok? Jono. Oke, dengan Koko Jono. Koko Jono di sini jual camilan latiau nggak, Kok? Tidak. Tidak. Tapi pernah jualan latiau juga atau pernah mencoba? Coba pernah makan. Oke. Terus sebelumnya Koko pernah beli ataupun pernah mengonsumsi latiau di sini atau pernah mengonsumsi latiau? Di sini terus di luar juga pernah juga. Terus dari kapan kok konsumsi latiau kok? Udah kurang lebih dari 2 tahun lalu udah makan saya ya. Terus tanggapan Koko mengenai berita latiau yang ditarik dari edaran oleh BPOM RI ini, katanya diduga adanya konsumen yang keracunan tuh kok saat memakan latiau. Menurut Koko gimana nih kok? Untuk sementara ini saya belum dengar sih ya, belum dengar ada keracunan gitu ya. Cuman kalau emang ternyata ada yang mengandung racun gitu, emang bagus sih kalau untuk ditarik dari pasaran. Cuman untuk selama ini saya makan sih mah baik-baik aja sih. Tapi kok di toko Koko ini sempat jualan latiau nggak sih kok? Atau pernah ada pembeli yang mencari latiau kah? Atau gimana? Ada yang cari, cuman saya nggak ada nyediain. Cuman ada pernah ya, ada yang banyak yang cari sih latiau.
Terima kasih banyak kok. Ya. Terima kasih. Ya begitulah Maria dan juga Kamarati, menurut penjelasan dari sang penjual toko camilan memang di sini itu banyak yang jual latiau, namun Koko Jono ini sendiri tidak menjual produk latiau, namun ia pernah mengonsumsi dan hingga sampai saat ini ia merasa baik-baik saja setelah 2 tahun mengonsumsi produk latiau ataupun snack Cina dari yang ia beli begitu. Sementara demikian, kembali ke Kamarati dan juga Maria di studio. Iya, kalau tadi itu testimoni dari salah seorang yang pernah mencobanya. Tapi bagaimana dengan peredaran latiau saat ini usai kemudian BPOM menginformasikan ada dugaan kandungan berbahaya di dalamnya? Apakah kemudian masih banyak nih warga masyarakat yang mencari latiau di sana? Ya baik Maria, tadi juga kami sempat bertanya-tanya kepada beberapa masyarakat di daerah Pancoran Raya ataupun daerah ASMK maupun Petak 6 Jakarta Barat ini. Memang peredaran latiau di sini masih banyak, namun kami memang tadi belum menemukan tokonya dikarenakan memang toko-toko yang menjual latiau ini buka pada pukul 9 ataupun 10 pagi. Begitu, dan tadi kami juga menanyakan pada beberapa warga, memang masih banyak juga warga yang masih mengonsumsi latiau hingga sampai saat ini, dan masih banyak juga informasi maksud kami masih banyak juga warga yang belum mengetahui informasi mengenai latiau yang ditarik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Hilda Ramadanti atas laporannya. Langsung tadi sempat berbincang juga dengan salah satu penjual snack ya, yang mengatakan sebenarnya latiau ini sempat dikonsumsi tapi tidak ada efek apa-apa. Nah, kita masih menunggu bagaimana perkembangan dari pendalaman dari BPOM sendiri terkait snack latiau yang beredar di wilayah Indonesia. Baik, sebelum kita akhiri jumpa kita kali ini, kita juga akan pantau apa saja yang disajikan di Kabar Utama Pagi. Sudah ada rekan kami, Filipus. Selamat pagi, Filip. Halo, Filip. Selamat pagi, Ayah dan Kamarati. Pagi, silakan apa saja yang akan disajikan? Oke, ini Ayah, Rati pasti pada kepo. Apa yang akan kita bahas di Kabar Utama Pagi hari ini? Jadi, kita telah menyiapkan beragam informasi menarik. Salah satunya adalah di mana ini di wilayah Oku Selatan, ada seorang anak yang tega membunuh orang tuanya hanya gara-gara tidak diberikan uang sebesar Rp300.000. Jadi jangan kemana-mana, sesaat lagi akan kita lihat di Kabar Utama Pagi. Ayah dan Rati juga nonton ya, silakan kita kembalikan dulu ke Ayah dan Rati. Oke, naik motor jangan nyalip apalagi saling ngegas. Terima kasih Filip, selamat bertugas. Oke pemirsa, kalau gitu kemudian kita akhiri Pak Indonesia Pagi hari ini. Saya Maria Segaf. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.